Ya halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Immortality episode 11 yang tayang hari Senin ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar spoiler. Jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Immortality episode 11 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Setelah Pangan melompat seperti macan tutul untuk menyelamatkan senior Lingxi, pedang roh di tangannya terbang dan menebas leher Pangeran Merah Muda. Dalam sekejap, pedang roh itu melesat ke arah kepala Pangeran Merah Muda secara langsung. Pangan juga sepertinya merasakan momen pedang roh akan terkontaminasi dengan darah Pangeran Merah Muda. Namun tiba-tiba situasinya langsung berubah. Tubuh Pangeran Merah Muda memancarkan gelombang cahaya merah dan meledak lagi. Akibat dari ledakan gelombang cahaya merah ini, pedang roh Pangan melambat dan terperangkap dalam rawa-rawa. Kemudian Pangeran Merah Muda menatap tajam ke arah Pangan dan berkata, "Sebenarnya masih ada murid yang belum wassalam akibat jiwa beracun dari 6 keinginan dan kesedihan milikku. Kamu pasti memiliki senjata ajaib yang luar biasa. Seorang murid biasa sekte Yuhua, bagaimana mungkin kamu bisa melawan jiwa beracun ini?" Setelah mengatakan kata-kata itu, mata Pangeran Merah Muda memancarkan cahaya sihir saat menatap Pangan. Tampaknya jiwa Pangan akan diambil oleh tatapan mata ini. Namun, untungnya Pangan mengetahui kekuatan magis di dunia ini. Tanpa memasukkan rahasia misterius, rohnya dapat menciptakan ilusi dan tidak dapat mempengaruhi jiwanya saat dia menolak serangan sihir Pangeran Merah Muda. Melihat bahwa mata iblisnya tidak berhasil, Pangeran Merah Muda tidak berhenti. Dengan lambaian tangannya, pedang merahnya terbang keluar dan melesat ke arah kepala Pangan. Melihat ini, pedang roh Pangan terbang kembali mencegah pedang merah dari Pangeran Merah Muda. Dua pedang terbang di langit saling beradu. Pada saat ini, Pangan tampaknya mati-matian menolak pedang merah itu saat dia terus menangkis serangannya. Melihat Pangan yang kewalahan akibat serangan pedang merah miliknya, Pangeran Merah Muda kemudian berkata, "Sepertinya kamu tidak bisa menggunakan senjata sihir misterius di tubuhmu. Apakah itu hanya harta? Keberuntunganku saat ini sangat bagus, bisa mendapatkan 2 harta karun." Pangeran Merah Muda perlahan bergerak dan pedang merah miliknya saat ini lebih agresif. Langkah demi langkah kakinya berjalan. Setelah lebih dari 10 langkah, dia melesat ke arah Pangan. Pedang merahnya bergoyang beberapa kali untuk membuka pedang roh milik Pangan. Melihat ini, Pangan sangat panik. Namun, tiba-tiba bayangan merah muncul dari tanah, membawa pedang ganas saat menusuk ke arah tenggorokan Pangeran Merah Muda. Melihat pedang merah yang tiba-tiba melesat ke arah tenggorokannya, Pangeran Merah Muda terkejut. Cahaya merah di tubuhnya muncul lagi dan berputar melingkar. Segera, pedang merah itu tiba-tiba terperangkap dalam cahaya itu dan tidak bisa menembusnya. Melihat bayangan merah ini yang tiba-tiba join dalam baku hantam ini, Pangan sangat terkejut. Dia sekilas bisa melihat bahwa sosok itu adalah Hong Yi. Pada saat ini, Pangan sangat bergembira. Dia tahu bahwa kesempatan emas akhirnya tiba. Sementara itu, jalur menghabisi pedang merah diperlambat karena gangguan Pangeran Merah Muda. Segera, itu dipindahkan oleh jiwa Pangan dan pedang itu menghantam pasir. Kemudian Pangan memusatkan semua rohnya dan pergi ke arah pedang itu. Ia juga bercongkok di tubuh Pangeran Merah Muda saat dia dengan ganas melibasi cahaya merah di tubuh Pangeran Merah Muda. Melihat Pangan yang terus-menerus menyerangi cahaya merah di tubuhnya, Pangeran Merah Muda sekali lagi menjadi sombong. Dia kemudian memusatkan semua rohnya dan cahaya merah di tubuhnya sekali lagi menjadi kuat. Merasakan cahaya merah di tubuh Pangeran Merah Muda menjadi semakin kuat, Pangan sangat lelah. Dia merasakan tubuhnya sudah sekarat pada saat ini. Namun, tiba-tiba roh itu bergerak dan asap hitam keluar dari tubuhnya untuk membentuk wajah yang sangat mengerikan. Ketika wajah hitam yang mengerikan ini muncul, itu memancarkan aura iblis yang telah keluar dari neraka. Kelompok wajah hitam ini tiba-tiba memiliki kekuatan spiritual. Mereka membuka gelombang darah dan menghancurkan cahaya merah Pangeran Merah Muda. Melihat kemunculan wajah hitam ini yang terus-menerus menyerang cahaya merah di tubuhnya, Pangeran Merah Muda sangat terkejut terheran-heran. Dia tanpa sadar berteriak keras. Tanpa menghiraukan teriakan Pangeran Merah Muda, wajah hitam itu terus menggigiti kepala Pangeran Merah Muda. Setelah menerima gigitan itu, tampaknya wajah Pangeran Merah Muda menjadi gelap. Dia berjongkok di tanah dan wassalam di tempat.
Setelah kematian dari Pangeran Merah Muda, pikiran Pang Han bergerak lagi. Wajah hitam itu terbang lagi memasuki tubuhnya. Hong Yi melihat pemandangan di depannya dan merasa tidak percaya. Namun, Pang Han menyuruhnya untuk dengan cepat membersihkan medan perang. Setelah memberi perintah kepada Hong Yi, Pang Han berpikir sejenak di dalam hatinya. Dia kemudian pergi untuk mengambil pedang terbang yang berserakan di tanah. Melihat 7 pedang terbang yang tersebar di tanah, Pang Han merasa kagum. Dia tahu nilai dari 7 pedang terbang ini dapat ditukar dengan 7 kota. Hong Yi di sampingnya juga merasa kagum melihat 7 pedang terbang ini yang jatuh di tanah. Hatinya juga merasa sangat hangat ketika dia melihat 7 pedang ini. Pang Han mengambil pedang ular perak untuk pertama kalinya. Dia juga merasa pedang ular perak ini memiliki kualitas terbaik. Melihat Pang Han mengambil pedang ular perak, Hong Yi di sampingnya kemudian berkata, pedang ular perak ini adalah wujud dari pedang asli. Ketika mengumpulkan obat-obatan di pegunungan saat itu, saya melihat bangau berbulu bertarung dengan pedang ular perak. Pada akhirnya, pedang ular perak ini yang berhasil menang. Maka dari itu, lebih dari 100 derek Linghe akhirnya kelelahan dan ditangkap olehnya. Sayangnya, para tetua sekte pada saat itu menghela napas dan mengatakan bahwa pedang ular perak ini masih miskin. Ketika kamu sedikit marah, kamu akan dapat menelan awan dan membuat angin, dan kamu akan dapat mencapai misteri magis. Jika kamu menangkapnya pada saat itu, kamu bisa menjadi kuat ketika kamu membuat pedang terbang. Pang Han terkejut ketika dia mendengar kata-kata Hong Yi. Dia berkata, apa? Menghabisi lebih dari 100 Linghe. Hong Yi tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Pang Han. Dia berkata, pedang ular perak ini cukup bergengsi di antara seni bela diri. Bahkan jika kamu mendapatkannya, aku khawatir itu akan diambil kembali. Pang Han terkejut ketika dia mendengar kata-kata Hong Yi. Dia kemudian mengambil 7 pedang terbang itu dan dikumpulkan bersama. Dia kemudian berkata kepada Hong Yi, tidak masalah, kemungkinan itu tidak akan terungkap. Pedang ular perak ini tidak sama dengan yang kecil. Karena sudah didapatkan, tidak ada alasan untuk kembali. Kemungkinan orang-orang tidak akan tahu tentang ini. Ayo, kamu harus memilih beberapa pedang terbang ini. Hong Yi mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Pang Han. Dia berkata, kalau begitu, saya akan mengambil pedang biru senior Lingxi. Semangat seperti ini tidak sama dengan materialnya. Hong Yi mengambil pedang terbang biru yang ditinggalkan oleh senior Lingxi dan memainkannya. Dia kemudian berkata, sayangnya pedang terbang ini tidak dapat digunakan untuk saat ini. Pertama-tama, kita harus menggunakan sirup yang murni untuk menghilangkan jiwa beracun di dalamnya. Kemudian meminta Master Rahasia Misterius untuk menghapus roh darah pemilik aslinya. Iya Pang Han, kamu dan pedang roh telah bersatu. Bagaimana cara menghapus roh darah di dalamnya? Apakah itu berkat Pang King Sue? Pang Han mengangguk ketika dia mendengar pertanyaan Hong Yi. Dia juga tidak bisa mengatakan bahwa dia memiliki rahasia di Huang Guan. Meskipun Hong Yi telah menyelamatkannya, dia juga menyelamatkannya, tetapi harta kaisar Huang Guan sangat rahasia. Pang Han, saya benar-benar berterima kasih kepadamu karena telah menghilangkan racun di tubuhku. Dalam jiwa beracun dari 6 keinginan Yin dan Le, jika kamu tidak menghilangkan racun ini pada waktunya, konsekuensinya sangat mengerikan. Hong Yi memikirkan ini dan menyerahkan pedang biru itu kepada Pang Han. Pang Han, mintalah bantuan kepada seorang guru. Biarkan dia mempraktikkan pedang biru ini untuk saya. Untuk sementara waktu, saya tidak dapat menemukan master misteri magis. Pang Han mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Hong Yi. Dia kemudian mengumpulkan pedang biru itu dan 6 pedang terbang lainnya. Mereka disatukan dalam kantung pedang lalu dipetik dengan tangan. Setelah itu, Pang Han beralih ke arah jasad Pangeran Merah Muda. Dia juga terkejut dengan baju yang dipakai Pangeran Merah Muda. Hong Yi terkejut ketika dia melihat keanehan di wajah Pang Han. Dia berkata, gaun ini disebut mantel sihir kapas darah dan tidak ada bedanya. Pang Han terkejut ketika dia mendengar kata-kata Hong Yi. Dia berkata, pakaian sihir kapas darah. Pangeran Merah Muda ini lebih berharga bagi semua orang. Jika kita menyerahkan tubuhnya kepada sekte, satu pilihan yang kemungkinan berada di tangan kita. Hong Yi mengangguk dengan gembira ketika dia mendengar kata-kata Pang Han. Dia berkata, iya, pilihannya. Tapi kita harus menyerahkan tubuh Pangeran Merah Muda ini kepada sekte. Aku khawatir itu tidak sesuai. Pilihan yang itu sangat berharga. Itu tidak sepadan dengan jasad Pangeran Merah Muda. Lebih baik kita mengumpulkan tubuh Pangeran Merah Muda terlebih dahulu. Kamu dan saudara perempuan Fang harus mendiskusikannya terlebih dahulu.
Pang Han mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Hong Yi. Setelah itu, matanya melesat ke arah 10 yaksa terbang di langit. 10 yaksa terbang yang awalnya ganas dan sombong sekarang diikat oleh tali. Pada saat ini, pedang terbang menembus jantung mereka dan darah hitam mengalir ke tanah. Pang Han melihat darah hitam ini yang mengalir di tanah. Dia juga merasa agak kecewa. Hong Yi mengangguk dan sepertinya setuju dengan kata-kata Pang Han. Namun dia tiba-tiba berbalik, matanya melihat ke langit dan tampaknya berusaha memikirkan sesuatu. Melihat Hong Yi yang bengong, Pang Han kemudian berkata, "Kita tidak dapat membawa harta ini sekarang. Kita tidak bisa membawanya pergi. Jangan biarkan itu ada di sini. Atau kita harus menyembuhkan senior Lingxi." Lalu setelah senior Lingxi disembuhkan, dia bertanya kepada kita bagaimana cara memecahkan racun, bagaimana pangeran muda mati, apa yang harus saya lakukan. Liu Kang itu tidak bisa menyelamatkannya. Setelah menyelamatkannya, itu juga sangat sulit. Hong Yi menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Pang Han. Dia merasa ragu saat memandangi Liu Kang yang sedang terbaring di tanah. Yap, sampai di sini saja saya menyampaikan spoiler Immortality episode 11 yang baru tayang Senin ini. Semoga spoiler yang saya buat ini sama lah ya sama aslinya pas rilis nanti. Akhir kata, saya ucapkan bye-bye.